Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar dari kelompok 1D ingin mempresentasikan video praktikum kami, yakni praktikum Rheumatoid Factor. Mari kita simak video berikut ini. Pengertian Rheumatoid Factor. Rheumatoid Factor atau RF adalah imunoglobulin yang bereaksi dengan molekul IgG. Sebagaimana ditujukan namanya, RF terutama digunakan untuk mendiagnosa dan memantau rheumatoid arthritis atau RA. Metode pada praktikum kali ini yaitu metode reaksi aglutinasi. Dan adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu tes ini diperuntukkan pengecekan kualitatif serta penentuan semi kuantitatif dari rheumatoid factor di dalam serum dan sebagai bantuan dalam diagnosis dari radang sendi rematik. Praktikum rheumatoid factor kali ini kita akan melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama yaitu tahap pra-analitik, kemudian tahap kedua yaitu tahap analitik, dan tahap ketiga yaitu pasca analitik. Langkah pra-analitik. Langkah pra-analitik dari tes rheumatoid factor itu sendiri yang pertama itu adalah persiapan pasien. Pada tes rheumatoid factor ini untuk persiapan pasien itu sendiri tidak memerlukan persiapan khusus. Selanjutnya yakni persiapan sampel. Yang pertama, dapat menggunakan serum atau plasma, hindari hemolisis dan lipemik. Yang kedua, sampel dapat disimpan dalam freezer 2-8 derajat Celcius selama kurang dari sama dengan 48 jam. Prinsip tesnya adalah reaksi antigen antibodi antara lateks anti-rheumatoid dan rheumatoid factor di dalam sampel akan membentuk aglutinasi. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu regen latex kit, diantaranya ada regen latex, positif kontrol dan negatif kontrol. Terus ada serum, ada slide atau plat hitam, dan ada pengaduk. Biarkan reagen dan serum pada suhu ruang, yaitu suhu 20 derajat sampai 25 derajat Celcius. Setelah di langkah yang kedua ini, kita mengambil sampel, tepatkan 1 tetes ke dalam plat hitam sekitar 40 mikroliter 1 tetes. 3. Yaitu tambahkan 1 tetes regen latex. Langkah selanjutnya yaitu campurkan secara merata sampel dan reagen latex dengan pengaduk sampai batas lingkaran slide. Nah, dapat kita lihat pada slide paling kanan terdapat sampel. Sekarang kita aduk secara merata sampai batas lingkaran slide, dan diaduknya itu secara perlahan. Langkah selanjutnya kita campurkan regen dan serum perlahan-lahan selama 3 menit seperti berikut ini. Di sini kita campurkan regen dan serum Jadi di sini kita campurkan regen dan serum perlahan-lahan selama 3 menit. Baik, setelah serum dan regen dicampur, maka dapat dilihat hasilnya. Hasilnya menampakkan hasil positif karena terdapat aglutinasi. Positif berarti kadar RF-nya itu lebih daripada 20 mikroliter per mili, dan ketika negatif berarti kadar RF-nya itu lebih kecil daripada 20 mikroliter per mili. Jika hasilnya positif atau terjadi aglutinasi, maka dilanjutkan dengan metode semi kuantitatif untuk menentukan titernya. Nah, di sini sudah tersedia 5 tabung. Ada NaCl 0,9%, kemudian ada sampel.
langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu masukkan 100 mikroliter sampel ke dalam tabung 1. Setelah itu, masukkan 100 mikroliter NaCl 0,9% ke dalam masing-masing tabung. Jadi, masing-masing tabung itu berisi 100 mikroliter NaCl 0,9%, namun pada tabung 1 juga berisi 100 mikroliter sampel. Nah, langkah selanjutnya adalah pindahkan 100 mikroliter larutan dari tabung 1 ke tabung 2. Kemudian pindahkan juga 100 mikroliter larutan dari tabung 2 ke tabung 3, begitu seterusnya sampai pada tabung 5. Jadi, pengenceran pada tabung 1 menjadi 1/2, tabung 2 menjadi 1/4, tabung 3 menjadi 1/8, tabung 4 menjadi 1/16, dan tabung 5 menjadi 1/32. Langkah selanjutnya adalah ambil 40 mikroliter sampel dari tabung 1. Kemudian tetesi reagen latex sebanyak 1 tetes. Reagen latex sebanyak 1 tetes. Kerjakan seperti langkah sebelumnya, yaitu tempatkan 1 tetes sampel ke dalam slide. Tambahkan 1 tetes reagen latex di samping sampel. Campurkan secara merata dengan pengaduk sampai pada lingkaran batas slide. Campur perlahan-lahan selama 33 menit, kemudian amati timbulnya aglutinasi. Jika terjadi aglutinasi, berarti hasilnya positif, maka dilanjut dengan menggunakan sampel pada tabung kedua. Jika terjadi aglutinasi seperti ini. Jadi untuk mengetahui hasilnya, pengenceran kali 20.000 atau internasional unit per mililiter. Kumpulan tes rheumatoid factor. Pada tes rheumatoid factor terdapat 2 metode. Metode pertama adalah metode kualitatif. Pada metode kualitatif, apabila hasilnya positif, maka terjadi aglutinasi dengan kadar RF lebih dari 20 mikroliter per mililiter dan pasien tersebut mengalami penyakit rheumatoid arthritis dan dilanjutkan pada pemeriksaan metode semi kuantitatif. Namun, apabila hasilnya negatif, maka tidak terjadi aglutinasi dengan kadar RF kurang dari 20 mikroliter per mililiter dan pasien tersebut tidak melanjutkan pada pemeriksaan semi kuantitatif. Yang kedua adalah metode semi kuantitatif. Pada pemeriksaan semi kuantitatif bertujuan untuk menentukan titernya dengan pengenceran 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 atau 1/32. Itulah tadi praktikum rheumatoid faktor yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.